Istri kerja keras, suaminya cuma di rumah. Gimana? Hi everyone, it's Naz Judge and welcome back to Naz and Loud. Siapa di sini yang setuju kalau perempuan itu role-nya banyak banget? Tapi kadang-kadang ini bukan karena mereka terpaksa, tapi karena mereka yang memilih untuk melakukan ini. Kalau kalian semua udah tahu banyak sekali perempuan yang jadi tulang punggung keluarga. Sekarang ada istilah yang juga dikenal sebagai female breadwinner, atau perempuan-perempuan lah yang mencari nafkah. Terus cowoknya gimana? Ya mereka jadi stay at home dad. Atau karena perempuan yang lebih menghasilkan, akhirnya laki-laki ini bekerja dengan perempuannya dan digaji oleh istrinya. Menurut data BPS tahun 2024, di Indonesia itu ada sekitar 14,37% perempuan yang masuk kategori female breadwinner. Jakarta punya jumlah female breadwinners paling banyak, dan Papua di daerah pegunungan punya data yang paling sedikit. Kasus kenapa ini bisa terjadi tuh banyak. Bisa jadi karena suaminya tidak produktif, atau suaminya misalnya kecelakaan dan tidak bisa bekerja lagi, atau kebetulan opportunity yang datang ke perempuannya lebih besar daripada laki-lakinya, dan lain sebagainya. Walaupun kasus ini terjadi ke banyak banget perempuan di Indonesia, tapi aku mau mengambil beberapa contoh figur-figur yang kalian mungkin lebih kenal. Kita ambil contoh tulang punggung keluarga yang kita kenal dulu. Contohnya ada Ayu Ting Ting, atau kasus yang kemarin sempat ramai, Nuno, di mana mereka lah satu-satunya individu di keluarganya yang bisa menafkahi. Akhirnya mereka kerja mati-matian untuk menghidupi tidak hanya dirinya sendiri, tapi bapak ibunya, nenek kakeknya mungkin, atau keluarga besarnya. Dan untuk tulang punggung keluarga ini biasanya terjadi walaupun mereka belum menikah. Jadi mereka harus menghidupi keluarga pertamanya dulu. Faktornya banyak, mungkin finansial atau kondisi yang tidak memungkinkan dan lain sebagainya. Tapi fenomena yang baru itu adalah female breadwinner, dimana ketika kalian sudah menikah, kalianlah sebagai perempuan yang menafkahi suami kalian, lalu kalau udah punya anak kalian, dan seterusnya. Figur-figur yang cukup terbuka tentang hal ini ada Vina Gracia misalnya, seorang influencer makeup dan juga seorang MUA yang cukup terkenal. Ia meniti karirnya sebagai content creator, sebagai MUA dengan sangat keras, dan dialah yang menafkahi keluarganya termasuk suaminya dan juga anaknya. Namun menurut dia ini adalah pilihan dia sendiri. Dia merasa bahwa dia adalah seseorang yang suka bekerja, dan dia memiliki suami yang juga mampu untuk mengurusi rumahnya, mengurusi anaknya dengan sangat baik. Jadi tanggung jawab yang tadinya dikenal sebagai tanggung jawab perempuan itu diambil alih oleh suaminya Vina Gracia ini. Jadi untuk dia itu adalah hal yang sangat menguntungkan dirinya sendiri dan juga keluarganya. Di sisi lain ada juga Dilan Janiar yang baru-baru ini mengungkapkan bahwa selama ini sebenarnya dia adalah female breadwinner di keluarga kecilnya. Untuk kalian yang belum tahu, Dilan ini adalah seorang influencer TikTok yang sering membagikan momen-momen menggemaskan dan lucu antara dia, suaminya, dan juga anaknya. Dilan bercerita belakangan ini bahwa dia selama ini kerja mati-matian dengan istilah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk menghidupi keluarganya. Dan ternyata suaminya itu setiap bulannya digaji oleh Dilan, diberikan uang puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Dilan juga membagikan bahwa selama ini dia itu bercerita seakan-akan suaminya lah yang bekerja di keluarga itu untuk memenuhi ego suaminya. Walaupun tindakan baik Dilan itu disalahgunakan oleh suaminya. Dia akhirnya selingkuh dengan berbagai wanita, menggunakan uang, serta memamerkan kekayaannya seakan dialah orang yang memiliki harta itu. Jadi sebenarnya untuk menjadi female breadwinner itu ada good side dan juga bad side-nya. Kita coba bahas keuntungan menjadi female breadwinners di dalam keluarga. Kalau kita adalah orang yang paling menghasilkan di keluarga kita sendiri, pastinya itu membangun kemandirian finansial untuk diri kita. Kita merasa aman, merasa tenang karena kita punya uang yang cukup untuk diri kita sendiri, bahkan untuk masa depan kita. Jadi kalau ada apa-apa, kita merasa kita tidak akan terpengaruh. Kedua, pastinya ini juga menjadi kebanggaan dan juga pencapaian pribadi. Bangga bisa mencukupi kebutuhan keluarga dengan hasil kerja keras kita sendiri. Ketiga, ini juga membuka kemungkinan untuk kesetaraan gender. Menginspirasi perempuan-perempuan lain bahwa mencari nafkah itu bukan hanya peran laki-laki saja, tapi perempuan juga bisa melakukan ini. Dan pastinya yang selanjutnya memberikan stabilitas finansial keluarga. Atas upaya kerja keras kita,
keluarga kita menjadi tenang juga. Tapi ada juga nih bad side-nya atau sisi negatif dari menjadi female breadwinner. Yang pertama, udah pasti ketika kita yang mencari duit untuk keluarga, kita yang punya tekanan mental dan juga emosional. Nggak bisa dipungkiri bahwa seorang perempuan itu, apalagi seorang istri, seorang ibu, itu pasti tetap memikirkan anak, rumah, suami, dan kondisi rumah tangga. Jadi ketika kita yang mencari uang dan kita harus memikirkan itu semua, bisa-bisa kita mendapat tekanan-tekanan secara emosional. Belum lagi masih ada juga tekanan sosial bahwa perempuan sebaiknya di rumah saja. Dan female breadwinner ini harus berkali-kali menjelaskan bahwa inilah yang mereka inginkan dan mereka oke dengan situasinya. Negative side berikutnya adalah ketimpangan peran dalam rumah tangga. Kadang walaupun perempuan-perempuan ini jadi female breadwinner, mereka tetap diharapkan untuk menjalankan role-role rumah tangga. Dan akhirnya ini bisa menjadi konflik di antara keluarga kecil itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah ego pasangan. Dan kita semua tahu ego laki-laki itu seringkali harus disuapin. Jika perempuannya yang mencari nafkah dan mereka merasa tidak pede, mereka hanya menikmati, mereka seringkali bisa jadi tidak nyaman karena merasa tidak dominan, apalagi secara finansial. Dan juga menimbulkan rasa tidak percaya diri atau krisis kepercayaan dalam hubungannya. Belum lagi, negative side berikutnya adalah ketika kamu menjalankan ini dengan pasangan yang tidak bertanggung jawab. Ini yang sebenarnya paling serem menurut aku. Ketika perempuannya udah merasa mati-matian kerja keras untuk keluarganya, laki-lakinya hanya menikmati bahkan menyalahgunakan peran itu. Bisa melakukan perselingkuhan atau pengkhianatan emosional maupun finansial. Mereka malah mau menikmati gaya hidup pribadinya, bahkan sampai berselingkuh. Bahkan banyak yang membiayai hubungan lainnya dengan nafkah yang didapatkan istrinya. Dan yang berikutnya yang paling serem juga adalah merasa berhak atas uang yang istrinya dapatkan. Karena merasa dominasi peran laki-lakinya tergeser, mereka malah menggunakan situasinya untuk memanipulasi bahwa uang itu adalah hak dia. Lagi-lagi figur atau nama-nama yang tadi aku sebutkan itu hanyalah contoh biar kalian lebih mengerti apa itu role dari tulang punggung keluarga dan juga female breadwinner. Tapi ini juga menjadi perdebatan karena ada yang setuju dengan adanya role breadwinners ini. Tapi ini juga masih menjadi perdebatan di Indonesia, apakah female breadwinner itu hal yang tepat atau tidak, karena banyak yang merasa bahwa role perempuan itu tidak akan pernah bisa diganti sampai kapanpun. Tapi banyak juga yang berdebat bahwa situasinya sekarang sudah berubah dan banyak perempuan yang bisa mengambil peran-peran yang tadinya peran-peran laki-laki. Fenomena ini pastinya tidak hanya terjadi ke artis-artis papan atas tadi, tapi juga ke seluruh masyarakat di Indonesia, termasuk orang-orang di pedalaman, orang-orang dengan pendapatan di bawah rata-rata, dan lain sebagainya. Nah, karena penonton dari Naz and Loud ini juga banyak laki-lakinya, jadi boleh banget kalian teman laki-laki komen di bawah, kalian setuju nggak sih dengan adanya female breadwinner? Apa untung dan tidaknya untuk kalian? Dan teman-teman perempuan boleh banget juga di komen di bawah apa yang sebenarnya terbaik untuk peran perempuan di hari ini. Semoga kalian suka video ini. Jangan lupa juga untuk komen, like, share, subscribe, do all of those stuff. Follow aku juga di social media platforms aku, semuanya @NazJudge. And I'll see you guys on the next video. Bye!